Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu dan Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Walaupun kita hanya beribadah di rumah, mari kita tetap bersuka cita, tetap bersemangat, dan terus bersyukur bersama keluarga kita di rumah. Tapi jangan lupa untuk menjaga jarak, menggunakan masker, dan menjaga kebersihan diri agar kita tetap sehat. Sekarang, sebelum mulai ibadah, mari kita siapkan hati. Selamat beribadah bersama keluarga terkasih. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, serta semua anak-anak sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pertolongan kita dalam ibadah ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Serta rohku
dari permulaannya, sekarang dan akan jadi Nas pembimbing untuk ibadah pada minggu pagi ini terambil dari Mazmur 95 ayat 6 sampai 7a. Demikian bunyi firman Tuhan. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Demikian nats pembimbing kita. Pembacaan Mazmur pada minggu ini terambil dari Mazmur 65 ayat 10-14. Engkau mengindahkan tanah itu, mengaruniainya kelimpahan, dan membuatnya sangat kaya. Batang air Allah penuh air. Engkau menyediakan gandum bagi mereka. Ya, demikianlah engkau menyediakannya. Engkau mengairi alur bajaknya, engkau membasahi gumpalan-gumpalan tanahnya, dengan dirus hujan engkau menggemburkannya, engkau memberkati tumbuh-tumbuhannya. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu, jejakmu mengeluarkan lemak. Tanah-tanah padang gurun menitik, bukit-bukit berikat pinggangkan sorak-sorai. Padang-padang rumput berpakaian kawanan kambing domba, lembah-lembah berselimutkan gandum. Semuanya bersorak-sorai dan bernyanyi-nyanyi.
Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kasih dan anugerah Tuhan bagi kita sepanjang minggu ini. Kami juga mengucap syukur atas perlindungan serta pemeliharaan Tuhan bagi kita. Bapa kami yang ada di surga, kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu ya Bapa. Kami mengakui banyak kesalahan dan dosa terhadap sesama kami, terlebih kepada Tuhan. Seringkali kami lalai terhadap kebaikan Tuhan. Seringkali kami menyakiti hati sesama kami, orang-orang yang kami kasihi, terlebih kami mendukakan hati Tuhan. Ampunilah ya Bapa setiap kesalahan dan dosa-dosa kami. Layakkanlah ya Bapa kami datang ke hadapan-Mu, karena Tuhan telah mengampuni segala kesalahan dan dosa kami. Terima kasih ya Bapa atas pengampunan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencari-Mu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanmu, ku menutup mata memandang-Mu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasa-Nya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan, seperti mata air di tangan-Mu, mengalir kemanapun Kau mau. Tiada yang mustahil di tangan-Mu. Doa mengubah segala sesuatu. Halo? Iya, dengan saya sendiri. Hah? Oh iya benar Pak. Iya, jadi kapan? Besok jam 9 pagi Pak. Oke, terima kasih ya. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandang-Mu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasa-Nya, dan tiap doa yang
lahir dari iman, berkuasa menyelamatkan. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Jemaat kekasih Kristus, mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa kami di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami beribadah di rumah kami masing-masing, tetapi kami percaya bahwa kami sedang berada di hadapan tahta kasih karunia Allah. Dan karena itu ya Bapa kami di surga, kami mengharapkan Engkau berbicara kepada kami masing-masing. Biarlah melalui firman yang akan kami baca dan kami renungkan, kami dapat memahami kebenaran firman Tuhan ini dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Karena itu mari Roh Kudus arahkan seluruh hati dan pikiran kami kepada firman yang akan kami baca dan kami renungkan itu. Terpujilah namamu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk menikmati akan kebenaran firman Tuhan. Amin. Mazmur 23 ayat 1-6. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku,
takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya." Haleluya. Bapak Ibu jemaat sekalian yang terkasih, di bulan Oktober ini menjadi bulan puji-pujian. Kalau kita melihat Mazmur pasal 23 adalah Mazmur Gembala atau Mazmur Khotbah yang ditulis oleh Raja Daud. Kita mengenal ada beberapa tipe-tipe atau jenis Mazmur yang ditulis berlain-lainan. Tapi hari ini kita melihat Mazmur yang cukup terkenal, yaitu Mazmur Khotbah yang ditulis oleh Daud. Saudara, Daud sedang berbicara kepada manusia tentang Allah. Dia menceritakan tentang Allah sebagai gembala yang baik. Daud berbicara kepada kita tentang siapa saya berbicara. Dan kita melihat Allah berbicara kepada manusia. Saudara, Mazmur 23 merupakan pembicaraan seperti seekor domba yang berbicara kepada domba yang lain. Kalau saudara perhatikan, dia memandang keluar pagar dan berkata, "Aku mempunyai gembala. Aku mempunyai gembala yang selalu membawa aku ke air yang tenang, yang selalu membawa ke padang rumput yang hijau, yang membawa aku ke jalan yang benar. Aku tahu bahwa kebaikan dan kemurahan akan mengikut aku seumur hidupku, dan setelah hayatku berakhir, aku akan tinggal bersama gembalaku selamanya." Saudara, Mazmur 23 adalah riwayat seorang yang diberkati. Daud adalah seorang yang diberkati, sehingga dia adalah seorang yang berbahagia. Kalau kita lihat rumput hijau, melambangkan hal-hal yang kita butuhkan dan kita perlukan. Aku mempunyai padang yang berumput hijau dan air yang tenang. Saudara, seekor domba hanya berani minum di tengah air yang tenang, bukan air yang mengalir dan keras, dia takut. Tapi dikatakan, aku mempunyai padang dan air yang tenang. Saudara yang kasih, betapa sedikitnya orang merasa yakin bahwa mereka sedang melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan, yaitu kehidupan yang diberkati dan berbahagia. Saudara yang kekasih, Tuhan adalah gembala. Itu kata kunci. Saudara, menyampaikan dua hal. Tuhan adalah gembala, menceritakan tentang Allah sebagai gembala.
gembala. Bagaimana dia mempersepsikan Allah, menceritakan sesuatu tentang bagaimana kita dibersihkan diri kita. Saudara yang kasih, ada satu hubungan kalau kita lihat bagaimana gembala dengan hati-hati dia membaringkan dombanya di padang yang rumput hijau. Sesering kasih, Tuhan Yesus pernah berkata, akulah gembala yang baik. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mereka mempunyai dalam kelimpahan. Sesering kekasih, kita ingat, pencuri hanya datang untuk mencuri. Tapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam kelimpahan. Firman Tuhan ini berbicara tentang kualitas hidup. Kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Itu sesuai kekasih. Pencuri hanya datang untuk mencuri, merusak dan menghancurkan. Saudara-saudara yang kekasih, iblis hanya membawa manusia kepada ketakutan dan kematian. Tapi Yesus datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam kelimpahan. Saudara, kenapa kita tidak bisa mengalami kehidupan ini? Kehidupan yang berkualitas itu. Kehidupan dengan gembala yang baik itu. Saudara, kadang-kadang kita tidak hidup sepenuhnya di dalam kebenaran firman Tuhan. Betapa sering hidup kita dicuri. Firman yang kita dengar dicuri, sehingga kita tidak bertumbuh di dalam Tuhan. Saudara yang kekasih, kalau kita lihat, gembala itu membawa kita untuk membaringkan kita. Dia punya tongkat yang melindungi dari pemangsa. Sang gembala menggunakan tongkatnya untuk menuntun dan mendisiplinkan dombanya. Di bagian ujungnya, saudara yang kekasih, ada bagian yang bengkok, dan disitulah biasanya alat untuk menarik dan mengetok domba-domba yang jalannya salah. Ketika sang gembala menunjukkan kuasanya atas dombanya untuk memukul kepalanya di antara tanduknya dengan bagian tunggul dari tongkat itu, dia berkata, berbaringlah, berbaringlah. Sesekali gembala kita menuntun kita dan mengajar untuk mendisiplinkan kita dengan cara membaringkan kita. Saya teringat dalam firman Tuhan, Ulangan pasal 8. Bagaimana Musa mengingatkan kepada Yosua dan orang-orang Israel. Ingatlah dalam seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan di padang gurun selama 40 tahun. Dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah kau berpegang pada perintah-perintahnya atau tidak. Ia merendahkan hatimu, membiarkan kau lapar, memberi kau makan mana yang tidak kau kenal dan juga yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari apa yang diucapkan. Pakaianmu tidak menjadi buruk di tubuhmu. Kakimu tidak menjadi bengkak selama 40 tahun. Haruslah engkau insyaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajar anak. Oleh sebab itu engkau harus berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dengan takut akan Dia. Sebab Tuhan Allahmu yang membawa engkau masuk ke negeri yang baik, suatu negeri yang dengan sungai, dengan mata air dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung.
Suatu negeri dengan gandum dan jelai, dengan pohon anggur, pohon ara, pohon delima, negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat. Maka engkau tidak akan kekurangan apapun. Suatu negeri yang batunya mengandung besi dan gunungnya kau gali tembaga. Saudara, kalau kita lihat, Tuhan menuntun umatnya menjadi gembala, memberi makan, memberi tempat yang indah, yang baik. Tapi Tuhan juga mau apa yang ada di dalam hati kita. Mencobai kita lapar, mencobai kita susah. Semua untuk mengingatkan supaya kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Sehingga pada waktu engkau makan dan akan kenyang, engkau akan memuji Allahmu karena negeri yang baik yang diberikan kepadamu. Di balik itu ada peringatan, saudara. Hati-hati supaya jangan kau melupakan Tuhan Allahmu dan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapan yang kusampaikan kepadamu hari ini. Supaya apabila engkau makan, kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, lembu sapi dan kambingmu bertambah banyak, emas perakmu bertambah banyak, segala yang ada padamu bertambah banyak. Jangan engkau mulai tinggi hati, sehingga kau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, rumah perbudakan, yang memimpin kamu melalui padang gurun yang besar dan dahsyat dengan ular-ular dan kala jengking, gunung batu yang keras, padang gurun yang membawa engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyang. Hati-hati. Semua itu supaya direndahkan hatimu, dicobainya, supaya engkau berbuat baik pada akhir. Jangan kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku, kekuatanku, tanganku yang memperoleh semuanya ini. Tapi engkau harus ingat kembali kepada Tuhan Allahmu. Jika engkau melupakan Tuhan Allahmu, mengikut Allah lain, beribadah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini, kamu pasti binasa. Saudara, di dalam perjanjian lama kita melihat bagaimana gembala yang baik, yaitu Allah sendiri menuntun umat. Kadang-kadang kita harus dibaringkan. Daud harus diizinkan dengan masalah-masalah, kesulitan-kesulitan untuk mendisiplinkan anak-anaknya. Saudara yang kekasih, Tuhan kadang-kadang mengizinkan masalah-masalah yang tak terpecahkan untuk menarik perhatian kita masuk kepada kehidupan menuju kepada kebenaran. Saudara yang kekasih, gembala kita mengenal. Dia memberikan kepada kita, tapi dia mengizinkan kita di dalam kesulitan untuk menuntun kita ke jalan yang benar. Saudara, sangat sederhana, Tuhan akan memulihkan. Dia memulihkan kita dengan menuntun kita kepada kebenaran. Saudara, pada waktu batin kita mulai terdesak, kesulitan, masalah, tantangan, terlebih di tengah-tengah situasi pandemi seperti saat ini. Ketika batin kita terdesak, firman Tuhan mengajak kepada kita, akuilah dia sebagai gembala dan Tuhan kita. Akulah gembala yang baik. Tuhan adalah gembalaku. Akan kekurangan aku. Saudara, harusnya itu menjadi satu komitmen kita. Harusnya itu menjadi satu keyakinan kita. Dia menuntun kita di samping air yang tenang. Dia menuntun kita di jalan yang benar.
Ketika Daud mengatakan Allah menuntun kita di jalan yang benar, Daud menggunakan satu istilah bahasa Ibrani, mendorong. Dia mendorong kita. Dia mendorong kita. Sering kasih. Jangan pada waktu kita mengalami kesulitan masalah, kita lari dari Tuhan. Tapi dia mau Tuhan mendorong kita melalui masalah ini untuk kita kembali kepada Tuhan dan mengatakan, Tuhan adalah gembala. Seharusnya orang Kristen di saat-saat masa krisis, resesi, dan banyak tantangan ini, kita diarahkan untuk kembali kepada gembala agung dan mengatakan, Tuhan adalah gembala, takkan kekurangan aku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang maut, aku tidak takut bahaya, sebab Dia menopang aku. Aku akan diam bersama gembala seumur hidup, dan aku akan diam sampai selama-lamanya. Saudaraku, saya teringat kepada situasi pada waktu Nabi Elia menghadapi krisis. Setelah melawan nabi-nabi Baal, dia diancam oleh Isabel dan Raja Ahab karena dia mengambil keputusan yang salah. Dan Nabi Elia berkata, bunuh itu nabi Baal. Tapi setelah kebangunan rohani yang besar itu, dia lari meninggalkan umat Tuhan. Dia lari ke tepi sungai Keri. Saudara, dikatakan tidak akan ada hujan. Sering kasih pada waktu itu air makin lama makin habis. Tuhan memelihara hambanya ini dengan mengutus burung gagak membawa makanan. Tapi air juga makin lama makin kering. Sering kekasih, akhirnya air itu pun habis. Elia pergi kepada seorang janda. Dan dia berkata kepada janda itu, berikan aku makan rotimu itu. Dia berkata, Tuan, ini tinggal satu genggam. Setelah itu aku dan anakku akan mati setelah makan ini. Karena gak ada lagi persediaan. Tapi Elia berkata, buatlah roti bagiku. Dan janda itu mentaati. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Mujizat Tuhan terjadi. Rupanya setelah roti itu diberikan kepada hamba Tuhan ini, ke nabi ini, itu roti dan minyak cukup sesuai kasih. Dan pada waktu itu sesuai kasih, rupanya krisis belum selesai. Tiba-tiba anak janda ini mati. Saudara, Elia merasa khawatir dan takut. Tuhan, mujizat telah terjadi. Tapi kenapa ini anak ini mesti juga harus mati? Sesuai kasih kadang-kadang seperti keadaan hidup kita. Satu belum selesai, sudah ditambah lagi. Belum ditambah lagi, bertambah lagi masalah. Itulah kehidupan manusia selama kita hidup di dunia ini. Tapi saudara, tidak selesai sampai di situ. Dan kalau kita lihat, Nabi Elia berikan anak itu ya kepadaku. Dia akhirnya mendoakan dengan meniduri anak itu, dan anak yang mati itu akhirnya hidup kembali sesuai kasih. Air habis, roti habis, kematian datang. Saudara, bukankah ini masalah hidup manusia?
makanan, air, dan kematian. Tetapi Yesus berkata, akulah air yang hidup. Barang siapa minum daripadaku, dia tidak akan haus lagi, tetapi akan hidup selama-lamanya. Daud berkata, dia membawa aku ke air yang tenang. Roti habis. Tapi Yesus berkata, akulah mana yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadaku, dia tidak akan lapar lagi. Dan hal ini, kematian yang menakutkan banyak manusia hari ini. Tapi Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Akulah air hidup. Akulah roti hidup. Akulah kehidupan yang sejati. Itulah gembala kita yang selalu menyediakan apa yang kita perlukan bagi kita, baik hari ini maupun hidup yang akan datang. Mari saudara, di tengah situasi pandemi ini, kita kembali mengingat janji Tuhan. Dan biarlah kita berkata kepada batin kita yang dalam, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Naikkan pujian baginya. Naikkan puji-pujian dari hati yang dalam dari hati kita. Tuhan adalah gembala kita. Kiranya Tuhan memberkati jemaat sekalian. Tuhan memberkati gereja Kristus Kebayoran Lama dan seluruh penatua dan jemaat. Dan Tuhan menopang di dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, sekali lagi hamba-Mu berdoa. Kiranya firman yang kami dengar pada hari ini menjadi kekuatan dalam hidup kami. Dan kami selalu diingatkan bahwa kami memiliki gembala yang baik. Tuhan adalah gembala. Takkan kekurangan. Walaupun dunia ini semakin kekurangan, tapi sebagai anak-anak Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan mencukupkan kami dalam segala sesuatu. Pimpin sertai topang semua jemaat-Mu yang sudah mendengar firman Tuhan. Tuhan berkati di dalam setiap kehidupan mereka dengan anugerah dan kasih daripada. Terpuji nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sekali lagi hamba-Mu berdoa untuk gereja ini, umat-Mu, para hamba Tuhan, majelis, dan juga semua jemaat-Mu, dimanapun mereka berada. Yang sakit Tuhan berikan kesembuhan, yang lemah Tuhan beri kekuatan, yang mengalami jalan-jalan yang sulit Tuhan berikan pertolongan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Tuhan memberkati firman-Nya. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Bersama dengan gereja segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, marilah kita berdoa.
Segala puji, hormat, dan syukur ya Allah atas berkat puji-pujian, berkat firman Tuhan, dan berkat persekutuan keluarga yang Tuhan karuniakan dalam ibadah kami hari ini. Kami pun bersyukur ya Allah bahwa Engkau sudah melindungi dan sudah memberkati kehidupan kami sehari-hari sampai dengan saat ini. Berkati pemerintah kami ya Allah dalam menerapkan berbagai strategi dalam mencegah penularan COVID-19. Juga dalam meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat. Kami pun mohon hikmat-Mu ya Allah kepada pemerintah terkait dalam merespon terjadinya tindakan demo penolakan terhadap Undang-Undang Ciptaker yang telah ditetapkan itu. Karuniakanlah perlindungan-Mu ya Allah bagi para tenaga medis, para relawan kesehatan, aparat TNI dan Polri yang terlibat dalam penanganan penularan COVID-19. Kami juga mohon berkat-Mu ya Allah agar semakin bertambah pasien positif COVID-19 yang sembuh. Kami pun mohon ya Allah, kiranya jemaat-Mu Gereja Kristus Kebayoran Lama terlindung dari penularan COVID-19, serta curahkanlah berkat-Mu yang cukup untuk hidup kami sehari-hari. Kami pun mohon berkat-Mu bagi saudara-saudara kami yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup melalui berbagai jenis usaha produktif. Serta bukakanlah lowongan pekerjaan bagi saudara kami yang membutuhkannya. Karuniakan pemulihan kesehatan ya Allah, bahkan kesembuhan kepada saudara kami yang sakit, dimanapun mereka dirawat. Demikian pun kami mohon ya Allah, karuniakanlah perlindungan-Mu dan berkat-Mu kepada jemaat lansia, khususnya dalam masa pandemi COVID-19 ini. Kami mohon berkat-Mu ya Tuhan bagi anak cucu kami yang masih sekolah secara online. Biarlah mereka tetap punya semangat belajar, punya gairah belajar yang baik. Khususnya anak cucu kami yang harus belajar secara mandiri karena kesibukan tugas dan pekerjaan para orang tua mereka masing-masing. Berkatilah ya Allah bagi anak-anak sekolah minggu kami agar mereka bergairah beribadah meskipun masih dilaksanakan di rumah masing-masing. Berkati juga para guru-guru sekolah minggu dalam melayani dan menyiapkan materi ibadah. Kami pun bersyukur Sinode Gereja Kristus mengizinkan semua gereja Kristus boleh melaksanakan perjamuan kudus secara online di bulan Oktober 2020 ini. Berkati ya Allah bagi rohaniwan, majelis, tim ibadah online, dan jemaat-Mu Gereja Kristus Kebayoran Lama dalam mempersiapkan diri untuk pelaksanaan perjamuan kudus pada hari Minggu 18 Oktober 2020. Akhirnya kami pun mohon berkat-Mu ya Allah bagi para hamba Tuhan, para majelis, para tim ibadah, dan para aktivis yang dengan setia mempersiapkan setiap perancangan ibadah, khususnya secara online ini, di waktu-waktu mendatang. Inilah doa kami ya Allah yang kami naikkan di dalam Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, dengarkanlah firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 50 ayat 23 demikian. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Bersuling dan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai terang bening. Kepada domba haus dan lesu, Gembala baik memberikan air segar. Ke dalam hati haus dan sendu, diberinya air hidup yang benar. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai terang bening. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai terang bening, kuasa damai terang bening, kuasa damai terang bening. Perjamuan kudus untuk pertama kali di masa pandemi COVID-19
akan dilaksanakan online via live streaming dan YouTube pada hari Minggu, 18 Oktober 2020 pada pukul 9.00 WIB. Mohon jemaat mendaftar dan mempersiapkan diri untuk perjamuan kudus tersebut. Penyaluran roti dan anggur akan diatur oleh majelis jemaat. Selamat hari ulang tahun, panjang umur dan sehat selalu. Itulah doa dari kami, majelis dan jemaat, kepada saudara-saudaraku yang berulang tahun minggu ini, 5 Oktober sampai 11 Oktober 2020, yaitu Bapak Rudianto Kurniawan, Ibu Dia Indriasari, Bapak Robert Salusu, Ibu Ayu Krisnawati, Bapak Gerson Tunu, dan Saudari Irene Manapa. Inilah pesan ulang tahun, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Terambil dari 1 Petrus 2 ayat 9. Sekian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kami atas nama majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang telah melayani pada hari ini, yaitu kepada Pendeta Slamet Riwahono dari Gereja Kristus Ketapang Pos Belut Cengkareng yang telah menyampaikan firman Tuhan. Demikian juga penatua yang telah ambil bagian, pemusik oleh penatua Charles Salusu, PPJ oleh Karismata, kesaksian pujian dari bagian pemuda, pembacaan Alkitab oleh Saudari Sonia, Bapak Ferdinand Manapa dan keluarga, demikian juga multimedia oleh tim ibadah online. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, saudara dan saudari sekalian. Saya menjemput semua jemaat berdiri. Jemaat sekalian, pulanglah dengan sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Kami pulang dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Arahkanlah hatimu senantiasa kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami senantiasa kepada Tuhan, Gembala kami yang baik. Jadilah saksi Tuhan yang setia. Kami siap menjadi saksi-saksinya yang setia. Akan kekuatanmu
Bapak, Ibu, serta semua anak-anak dan saudara-saudari jemaat Tuhan terkasih. Marilah kita kembali ke dalam kegiatan kita masing-masing dengan berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dalam Kristus Yesus Tuhan kita, dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.